Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azahra dengan NPMC 10240086 akan menjelaskan mengenai tugas yang diberikan. Baik, di sini dimulai penjelasan dari adjustment entries. Nah, di sini kan ada depreciation expense building karena itu kan gedung. Nah, itu di debit 10.000. Sedangkan di kreditnya itu ada akumulasi depreciation building atau accumulated depreciation. Nah, yang keduanya juga sama kayak yang building, tapi ini equipment dengan nominalnya itu 9.000. Lalu yang ketiga ada interest expense dan juga interest payable, nominalnya 5.000. Dan yang keempat itu ada COGS dan inventory dengan nominalnya 1.100 dan totalnya 25.100. Lalu selanjutnya dari trial balance yang sudah disediakan di soal itu dipindahin ke worksheet atau ke neraca lajur. Begitu pula dengan adjustment entries. Nah, lalu kita mencari adjusted trial kayak di sini akun inventory. Inventory kan di trial balance-nya itu di debit 90.000. Nah, kalau misalnya di adjustment entries-nya ada di kredit kan ini 1.100. Jadi otomatis 90.000 ini dikurang sama 1.100, maka menghasilkan 88.900. Ini tuh jadi adjusted trial ini tuh harus disimpan berdasarkan saldo normal dari si akun yang tercantum di sini yang 5 itu. Nah, kalau misalnya debit ketemu debit itu ditambah, debit ketemu kredit itu dikurang, dan kredit ketemu kredit itu ditambah. Maka menghasilkan hasil yang kayak seperti ini. Dan totalnya juga balance. Nah, selanjutnya dari adjusted trial itu dipindahkan ke income statement dan juga statement of financial position. Jadi kalau misalnya income statement ini tuh khusus untuk akun 4 dan juga 5, yaitu revenue dan juga expense, itu masuknya ke income statement. Sedangkan untuk statement of financial position itu dari akun 1 sampai 3, aset, liability, dan juga equity. Itu masuknya ke statement of financial. Lalu debit kreditnya ini dihitung totalnya. Nah, ini kan ada debit dari income statement itu 846.900, sedangkan kreditnya ini. Jadi untuk mencari apakah balance atau enggak, jadi ini dikurang ini. Hasilnya kan ada 57.200. Nah, coba yang statement of financial, kalau misalnya selisihnya itu berapa? Sama 57.200 itu tandanya worksheet ini udah balance. Nah, selanjutnya itu ada income statement atau laba rugi. Di sini kita harus cantumin dulu revenue. Jadi revenue di perusahaan dagang itu kan penjualan. Otomatis itu salesnya itu ada 904.100. Dan di sini ada sales discount. Jadi otomatis si penjualan ini dikurang sama diskonnya dengan hasil penjualan bersihnya itu 898.000. Nah, selanjutnya expense nih. COGS dulu. COGS juga dicantumin 711.000 dan juga ada gross profit sebesar 187.000. Nah, selanjutnya expense. Expense ini semua dicantumin dan ditotalkan menghasilkan 120. Pokoknya semua ini menghasilkan 129.800. Nah, yang tadi yang net sales ini dikurang dengan hasil semuanya ini, maka menghasilkan 57.200. Selanjutnya kita mencari retained earnings. Nah, untuk mencari retained earnings ini kan ada retained tanggal 1 Desember, tapi di sini nggak ada, jadi dienolkan. Lalu add-nya itu, yang di add itu net income yang sudah kita hitung sebelumnya yang 57.200. Nah, selanjutnya lessnya pref atau dividen, tapi karena di sini nggak ada dividen, maka kita memasukkan pref itu yang tadi drawing itu kan penarikan untuk kebutuhan pribadi, jadi masuknya itu ke prefnya itu 10.000, jadi 57.200 dikurang 10.000 itu hasilnya 47.200. Nah, selanjutnya statement of financial position. Untuk mencari ini itu kita pakai 3 akun yang aset, equity, dan juga liabilities. Nah, yang pertama kita harus hitung dulu yang asetnya. Kita masukin semua akun aset yang sebelumnya belum dihitung juga di jurnal sebelumnya, di laporan keuangan sebelumnya. Lalu dikurang sama akumulatif. Jadi akumulasi ini tuh masuknya ke akun aset, tapi mereka dikredit, makanya
Yang debit ini dikurang dengan akumulasi dan menghasilkan total asetnya 409.000. Selanjutnya ada equity. Nah, equity ini ada kapital. Nah, kapitalnya itu kan tadi 267.800. Dan di sini itu maaf lupa dicantumin, ini tuh retained earnings. Jadi retained earnings itu masuknya ke equity. Maka 267.800 ditambah 47.200 itu menghasilkan 315.000. Selanjutnya kita menghitung liabilities. Liabilities itu kan akun kedua. Akun kedua itu yang payable. Jadi ada di sini ada notes payable sebesar 50.000, ada akun payable sebesar 39.000, lalu ada interest payable sebesar 5.000. Nah, ini dijumlahin hasilnya 94.000. Maka untuk nyari apakah balance atau enggak itu total equity ditambah dengan total liabilities menghasilkan 409.000. Jadi totalnya ini sama ya antara total aset dan juga total equity liabilities. Nah, yang terakhir ini ada closing entries. Kalau misalnya sebelumnya itu, jadi closing entries itu penutup ya. Nah, di sini ada revenue. Kalau misalnya di perusahaan jasa itu cuma revenue aja atau kayak service revenue karena kan jasa. Tapi kalau misalnya di perusahaan dagang itu namanya sales revenue. Nah, sales revenue ini kan akun saldo normalnya itu di kredit. Tapi kalau misalnya di closing entries disimpannya itu di debit. Dengan penutupnya itu income summary sebesar 904.100. Lalu yang selanjutnya ini ada expense. Jadi kenapa di sini ada sales discount sama COGS? Karena sales discount sama COGS ini masuknya ke expense, makanya masuk ke expense ini. Kan saldo normalnya itu ada di debit, tapi karena ini closing entries ditutupnya itu di kredit, maka di debitnya itu adalah income summary untuk menutupnya sebesar 846.900. Itu hasil dari penjumlahan ini. Lalu yang ketiga itu ada retained earnings yang tadi kita hitung yang ini. Nah, retained earnings itu kan adanya di debit ya. Tapi karena di closing entries maka dia dipindahkan ke kredit dengan penutupnya income summary sebesar 47.200. Selanjutnya ini sebenarnya ada dividen, tapi karena kok kita gak ada dividen di sini jadi dinolkan aja. Dan yang terakhir itu pref itu yang tadi 10.000. Nah, prefnya ini disimpan di kredit dan penutupnya ini RE itu retained earnings sebesar 10.000.